Mana Kementerian Kesehatan? Kan kuncinya di dia. Mana BNPB? Kan satgasnya di dia. Perihal mudik, kenapa berpolemik? Insya Allah tanggal 28 sampai tanggal 8 Mei, pemerintah telah memutuskan adanya namanya cuti nasional. Sehingga otomatis itu akan dimanfaatkan oleh warga yang ada di daerah-daerah seperti di Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan sebagainya, untuk bisa kembali pulang ke daerahnya masing-masing untuk bersilaturahmi dan bermaafan dengan keluarga, khususnya kepada orang tuanya. Nah, yang menarik, kenapa saya katakan berpolemik, pemerintah mengumumkan, kalau nggak salah nih, jumlah pemudik tahun ini akan berjumlah 85 juta orang. Jujur, saya sendiri mempertanyakan apa angka itu benar, 85 juta. Karena kalau kita ngomong secara hitung-hitungan begitu ya, coba dari 280 juta, anak bayi atau balita aja sekitar 50-an juta. Lansia yang di atas 70 tahun mungkin sekitar berapa puluh juta. Jadi gapnya itu cuma sekitar ada 150-160-an juta. Berarti lebih dari 50% nih yang akan mudik, kira-kira begitu ya. Jadi ya saya mau tanya sama pemerintah, apakah data itu benar 85 juta? Itu yang pertama saya mau nanya. Jadi akibatnya jadi polemik. Nah, yang kedua, pemerintah kasih lagi informasi bahwa dari 85 juta itu yang akan menggunakan kendaraan roda 4 sebanyak 23 juta kendaraan roda 4. Atau roda 4 bisa jadi juga roda 6 ya, karena memakai bus. Dan mungkin kalau ada yang mau pakai kendaraan yang lain. Dan pemerintah juga mengumumkan akan ada 17 juta kendaraan roda 2 yang akan mudik. Nah, daerah-daerah kantong mudik yang paling besar itu adalah memang di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur itu sekitar 14,6 juta orang, Jabodetabek 14 juta orang, Jawa Tengah itu 12 juta orang, Jawa Barat 9,2 juta orang. Artinya heavy-nya itu adalah betul-betul di Pulau Jawa. Nah, kenapa polemik kedua yang saya katakan, yang saya ingin saya sampaikan adalah kita saat ini masih dalam kondisi pandemi. 50 juta orang itu semua akan mudik. Bisa menggunakan kendaraan pribadi, kendaraan umum, motor roda 2, kereta api, itu yang darat. Bisa pakai pesawat terbang, bisa pakai kapal laut. Nah, pemerintah ingat loh, masih belum mencabut pandemi ini. Maka yang saya khawatirkan luar biasa di sini adalah berangkatnya mungkin tanda kutip nggak ada masalah. Itu pun juga saya mikir, lah kan banyak juga warga kita yang belum divaksin. Belum juga di booster. Nah, kalau yang nol vaksin, itu kan orang yang tanda kutip merasa Superman kan, merasa kuat. Nggak mau divaksin dengan alasan macam-macam. Tapi ada juga yang baru divaksin sekali, atau baru divaksin aja 2 kali, belum di booster. Bagaimana ya? Apakah pemirsa di sini bisa kasih masukan ke saya? Gimana cara tanda kutip, bahasa saya mengontrol. Kau sudah vaksin, kau sudah di booster, jalan. Bayangkan kalau itu mesti diperiksa dulu satu mobil, itu jalan tol Cikampek, Jagorawi dan yang ke Surabaya itu mungkin macetnya itu sudah sampai ratusan kilometer kali. Karena bagaimana caranya? Nah, akibatnya
dibebaskan. Saya ngomongin darat ya, mobil ya, apalagi motor. Bagaimana? Nah, sehingga yes, mungkin dari Jakarta ke kampung tidak masalah. Kita nggak tahu nanti di kampung bagaimana. Mohon maaf, bukan berarti melecehkan atau menginikan kampung-kampung, bukan. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba ada tanda kutip suatu gejala baru ya. Artinya nanti bisa jadi yang dari Jakarta ini bawa atau dari Jabodetabek itu membawa kasarnya virus, atau sebaliknya. Nanti mereka harus balik bawa virus. Tolong diperhatikan, di Jawa aja tadi dari Jawa Timur, Jawa Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Barat itu hampir 50 juta orang. Jadi kalau 1% terjangkit virus, 500.000 warga. Itu bukan angka yang kecil loh. Nah, jadi saya ingin bertanya ke pemerintah. Jangan pemerintah mikirin cuma di infrastruktur, di persiapan jalan tolnya segala macam. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya agar pemerintah bisa merilis bahasa saya tuh orang yang pengen mudik tapi tidak mengganggu kenyamanan mereka mudik, tapi juga jangan sampai ketakutan untuk nanti arus balik adanya membawa virus atau apapun ceritanya menjadi kenyataan. Nah itu saya belum lihat tuh pemerintah kemana arahnya gitu. Pemerintah gimana caranya mau mengatasinya ini. Nah, bayangkan yang sekarang dihebohkan atau yang disibukkan oleh pemerintah adalah Kementerian Perhubungan, Kepolisian, TNI. Mana Kementerian Kesehatan? Kan kuncinya di dia. Mana BNPB? Kan satgasnya di dia. Jadi ini saya lihat kok kasarnya udah, karena mungkin sudah melandai, kita mau seenak-enaknya. Nah, jadi saya ingin mengatakan, tolong jangan ganggu orang mudik. Tapi pastikan yang mudik ini juga tanda kutip bahasanya perhatikan prokes. Karena kalau misalkan kejadian hal yang tidak diinginkan, ini bom waktunya dahsyat. Hitungan saya tuh minimal 500.000 orang berpotensi. Itu 1% dari yang di Jawa aja. Itu belum Sumatera, belum nanti yang di Kalimantan atau Bali atau NTB segala macam. Itu belum di situ. Jadi kenapa saya bilang tadi berpolemik? Dua tadi. Angka dari mana 85,5 juta itu? Dan yang kedua, bagaimana pemerintah bisa menjamin bahwa 85 juta or 50 juta pemudik di Pulau Jawa ini bisa bahasa kasar tertrace, terikuti untuk tidak mereka terjangkit lagi atau mereka membawa virus. Karena saya aku yakin dari sekian juta orang ini pasti ada orang yang belum divaksin, belum di booster. Maka tolong pemerintah jangan mudik ini menjadi ladang killing field. Orang dari mudik karena belum divaksin, belum di booster, ajal menjemput dia di perjalanan. Tolong itu jangan sampai terjadi. Karena itu akan menjadi chaos, itu akan menjadi hal yang tidak enak buat kita. Apalagi ini mudik pertama setelah 2 tahun berturut-turut pandemi menerka kita. Terima kasih, salam perihal. Pemirsa, terima kasih banyak telah menonton video saya. Jangan lupa like dan berikan opini di kolom komentar. Dan yang paling penting, subscribe channel ini. Terima kasih, salam perihal.